Di sini saya akan menjelaskan tentang pachinko. Pachinko adalah permainan ketangkasan asal Jepang yang digunakan sebagai bentuk rekreasi permainan arkade atau sebagai mesin perjudian. Mesin pachinko menyerupai mesin pinball yang diletakkan vertikal, tetapi tidak memiliki flipper seperti halnya mesin pinball. Sedangkan bola yang dipakai adalah bola-bola logam berukuran kecil dalam jumlah besar. Arena pachinko disebut pachinko parlor. Di dalamnya terdapat berderet-deret mesin slot yang disebut panci slow atau panci slot. Arena ini menurut hukum di Jepang hanya boleh dimasuki orang berumur di atas 18 tahun. Mesin pachinko terdiri dari berbagai macam tipe dan model. Masing-masing memiliki aturan bermain sendiri. Pemain mengalirkan bola-bola ke dalam mesin. Bola-bola kemudian mengalir turun melalui serangkaian pin-pin mengubah arah gerak jatuhnya bola. Bila bola-bola tersebut ada yang masuk ke dalam lubang pada kantong-kantong, bola-bola tersebut diambil oleh mesin yang lalu melakukan serangkaian aksi untuk mengeluarkan lebih banyak lagi bola-bola. Tujuan permainan ini adalah mendapatkan bola sebanyak mungkin. Bila bola yang terkumpul sudah banyak, dapat ditukar dengan hadiah atau tanda mata. Perjudian adalah ilegal di Jepang. Bola-bola tidak dapat ditukar dengan uang tunai di arena pachinko. Meskipun demikian, tanda mata dapat ditukar dengan uang di loket yang berada di tempat lain, yang tersembunyi, dan relatif terpisah dari arena pachinko. Pemain cukup pasif saat bermain pachinko dan terutama mengontrol kecepatan pelemparan banyak bola baja kecil ke dalam mesin. Mesin pachinko dapat ditemukan di salon pachinko di seluruh negeri, yang dapat dikenali eksteriornya yang cerah dan berwarna-warni serta interior yang berisik. Mesin pachinko pertama kali dibuat pada tahun 1920-an sebagai mesin anak-anak yang disebut permainan Korintus atau dalam bahasa Jepangnya Korintuso Gemu. Berdasarkan dan dinamai menurut nama Begeltis Korintus Amerika. Inspirasi lain yang mungkin adalah Bilar Jepang, ditemukan di Eropa Barat pada abad ke-18. Ini muncul sebagai hobi orang dewasa di Nagoya sekitar tahun 1930 dan menyebar dari sana. Semua kedai pachinko di Jepang ditutup selama Perang Dunia Kedua, namun muncul kembali pada akhir tahun 1940-an. Pachinko tetap populer sejak itu. Ruang komersial pertama dibuka di Nagoya pada tahun 1948. Sebagai negara yang dipengaruhi oleh Jepang pada masa pendudukannya, Taiwan memiliki banyak perusahaan pachinko. Diperkirakan 80% panti pachinko Diperkirakan 80% panti pachinko di Jepang dimiliki oleh etnis Korea. Pada tahun 2001, Perang Inggris BS Group membeli saham di Tokyo Plaza yang menjalankan hampir 20 panti di seluruh Jepang dan juga sedang mempertimbangkan untuk membuka panti di Inggris. Hingga tahun 1980-an, mesin pachinko merupakan perangkat mekanis yang menggunakan beli untuk menunjukkan kondisi mesin yang berbeda. Listrik hanya digunakan untuk menjalankan lampu dan untuk menunjukkan adanya masalah, seperti mesin yang kehabisan bola. Bola diluncurkan menggunakan sirip, kecepatan mereka dikendalikan dengan mekanik sirip di bawah ke tingkat yang berbeda. Produsen pada periode ini termasuk Nissin dan Sankyo. Sebagian besar mesin yang tersedia di situs lelang online saat ini berasal dari tahun 1970-an. Setelah itu, mesin pachinko lebih banyak menggunakan fitur elektronik sehingga memerlukan listrik untuk pengoperasian. Selanjutnya desain. Mesin pachinko bervariasi dalam beberapa aspek termasuk mekanik dekoratif, suara, gimmick, mode, dan gerbang. Lapangan bermainnya biasanya berupa papan kayu dengan lapisan akrilik transparan berisi karya seni. Kebanyakan mesin modern memiliki layar LCD di staf utama. Permainan ini dimainkan dengan menjaga aliran bola di sebelah kiri layar, namun banyak model yang memiliki aliran bola yang dioptimalkan. Mesin antik berbeda-beda dalam lokasi saku dan strategi, dengan sebagian besar memiliki area tengah tertentu yang berisi kantong kemenangan. Metode pembayaran. Jika dua angka, huruf atau simbol putaran pertama cocok,
program digital akan menampilkan banyak animasi sebelum gulungan ketiga berhenti berputar. Untuk memberikan kegembiraan tambahan kepada pemain, ini disebut jangkauan atau Ricci. Dan terkadang animasi yang lebih panjang dimainkan disebut jangkauan super. Mesin pachinko menawarkan peluang berbeda dalam mendapatkan jackpot. Jika pemain berhasil mendapatkan jackpot, mesin akan masuk ke mode pembayaran. Mode pembayaran berlangsung selama beberapa putaran. Selama setiap putaran, di tengah lebih banyak animasi dan film yang diputar di layar tengah. Gerbang pembayaran besar terbuka di bagian bawah tata letak mesin dan pemain harus mencoba menembakkan bola ke dalamnya. Setiap bola yang berhasil masuk ke dalam gerbang ini mengakibatkan banyak bola yang dijatuhkan ke dalam baki terpisah di bagian bawah mesin, yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam ember bola. Mode tersembunyi petunjuk dan kemenangan instan. Untuk meningkatkan gameplay, mesin modern telah mengintegrasikan beberapa aspek yang tidak mungkin dilakukan pada mesin kuno. Yang umum adalah kemampuan untuk beralih di antara mode permainan berbeda, termasuk mode langka dan tersembunyi yang dapat berbeda secara signifikan dari permainan normal. Dua contohnya dapat dilihat pada mesin pachinko seri Neon Genesis Evangelion yang merupakan mode misi dan mode berserker, mulai dari yang memiliki pengaruh kecil terhadap kemenangan hingga hampir mencapai kemenangan. Grafik dalam video bola cahaya dapat memberikan gambaran umum kepada permainan tentang peluang kemenangan ini. Misalnya, jangkauan super dapat menyebabkan perubahan pada animasi atau menampilkan animasi atau gambar penghantar. Hal ini menambah kegembiraan dengan beberapa perubahan memiliki signifikansi yang jauh lebih besar dibanding perubahan lainnya. Dalam hal peluang menang pada putaran tertentu, beberapa mesin menampilkan kemenangan instan. Ada juga kemenangan peluang kedua, di mana putaran yang tampak kalah atau memiliki peluang menang dan sangat rendah, memberi pemain 3 nomor yang cocok dan memulai mode dendam. Sistem pasca pembayaran. Setelah mode pembayaran berakhir, mesin pachinko dapat melakukan salah satu dari dua hal. Sebagian besar mesin pachinko menggunakan sistem Kakuhen, atau kependekan dari Kakuritsu Hendo, yang berarti perubahan probabilitas, di mana beberapa persentase dari kemungkinan jackpot pada mesin slot digital menghasilkan peluang untuk mendapatkan jackpot berikutnya berlipat ganda dengan jumlah yang besar diikuti oleh putaran lain. Terlepas dari hasilnya, kemungkinan terjadinya Kakuhen ditentukan oleh generator angka acak. Oleh karena itu, di bawah sistem ini, pemain dapat memperoleh serangkaian jackpot berturut-turut setelah jackpot pertama yang didapat dengan susah payah, yang biasa disebut sebagai mode demam. Jenis lain dari sistem Kakuhen adalah waktu khusus atau ST Kakuhen. Dengan mesin ini, setiap jackpot yang diperoleh menghasilkan Kakuhen. Namun untuk mendapatkan pembayaran di luar jackpot pertama, pemain harus mencapai serangkaian peluang tertentu dalam jumlah putaran tertentu. Ketika jackpot tidak menghasilkan kombinasi Kakuhen, mesin pachinko akan masuk ke mode Jitan, atau kependekan dari Jikan Tansuku, yang berarti pengurangan waktu, dengan jumlah putaran yang jauh lebih besar daripada Kakuhen. Berdasarkan odds pembayaran awal, gerbang tengah melebar untuk memudahkan bola jatuh ke dalamnya. Sistem ini juga ada di Kakuhen. Untuk mengimbangi peningkatan jumlah putaran, mesin slot digital menghasilkan hasil akhir setiap putaran lebih cepat. Mesin ST Pachinko tidak menawarkan mode ini setelah berakhir. Mesin berputar seperti di Kakuhen. Setelah tidak ada lagi jackpot yang dibuat, mesin pachinko kembali ke pengaturan aslinya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Koatari. Mulai tahun 2007, sebagian besar mesin pachinko Jepang mulai memasukkan Koatari atau jackpot kecil ke dalam mesin pembayaran mereka. Koatari lebih pendek dari jackpot normal, dan selama mode pembayaran, gerbang pembayaran hanya terbuka untuk waktu singkat, bahkan jika tidak ada bola yang masuk ke dalamnya. Waktu pembukaan gerbang tidak dapat diprediksi, sehingga menjadikan jackpot di mana pemain tidak menerima pembayaran. Jackpot Koatari dapat menghasilkan Kakuhen seperti operasi normal, tergantung pada skema pembayaran mesin yang bersangkutan. Tujuan utama Koatari adalah agar produsen pachinko dapat menawarkan skema pembayaran yang tampaknya menguntungkan pelanggan tanpa kehilangan keuntungan jangka panjang. Selain mampu menawarkan persentase Kakuhen yang lebih tinggi, hal ini memungkinkan produsen merancang mesin tipe pertempuran. Tidak seperti mesin pachinko
Kuno yang menawarkan pembayaran penuh atau kakuhen untuk semua jenis jackpot yang diperoleh. Mesin ini mengharuskan pemain untuk mendapatkan jackpot kakuhen dengan probabilitas tertentu untuk mendapatkan pembayaran penuh. Hal ini diatur oleh pemain yang memasuki pertempuran di mana pemain sesuai dengan item menjadi dasar mesin harus mengalahkan musuh atau musuh tertentu untuk mendapatkan kakuhen lain. Jika pemain kalah, berarti Koatari normal telah terkena dan mesin masuk ke mode cheatan. Di Tokyo, pertukaran hadiah khusus ditangani secara eksklusif oleh perusahaan Tokyo Union Circulation, dikenal sebagai TUC, yang menjual kepingan emas pachinko dan slot parlors dalam kotak plastik standar, yang dibeli kembali dari pelanggan pemenang di tokonya, jendela toko TUC. Sistem 3 toko adalah sistem yang digunakan oleh panti pachinko untuk menukarkan keihin atau hadiah, biasanya dengan barang-barang seperti korek api atau pulpen. Barang-barang ini dibawa ke toko terdekat dan ditukar dengan uang tunai sebagai cara untuk menghindari undang-undang perjudian.